Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, guru matematika terkeren terganteng di SMA 4 karena sendiri saya laki-laki. Selamat berbahagia hari ini, semoga berjalan lancar. Semua pembelajaran secara online berjalan lancar dimanapun kalian berada. Tentunya pembahasan kita lanjutkan yang kemarin tentang persamaan trigonometri, yang mana yang pertama kemarin kita membahas tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alpha. Jadi di sana sebenarnya kita turunkan X sama dengan alpha gitu aja. Berapa yang ada di belakang sin dulu kita sama-sama dengan syarat dia sama-sama sin atau sama-sama cos atau sama-sama tangen. Nah, jika dia sin sama dengan cos, maka nanti akan ada pembahasan selanjutnya tentang hal-hal ini. Akan tetapi kita fokus dulu. Kemarin ada yang bertanya dengan masalah tentang K ya, konstanta. Yang dimana di sana rumusnya adalah kalau sin ada dua cara pencariannya. Nah, dengan rumus yang ada di buku itu, nah di sana yang ada yang mempertanyakan K. Jadi K itu yang terkecil adalah konstanta ya. Yang namanya konstanta itu yang terkecil adalah 0. Nah, 0. Namun biasanya persamaan trigonometri itu dibatasi. Kalau dia batasnya dari 0 sampai 360, itu artinya pembatasannya 1 kali putaran atau 0 sampai 2 V. Karena 1 V adalah 180 derajat. Oke, kalian semuanya saya yakin kalian bisa menjawab ini karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Baiklah, kita pergi ke layar saja biar kita lebih memahami kembali tentang persamaan trigonometri. Namun nantinya akan ada tugas seperti biasa. Tugasnya adalah menjawab soal. Ya, yang kemarin saya hanya menyuruh kalian cuma melengkapi tabel sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk malam hari ini, karena saya syutingnya malam ya, karena saya mau bilang malam. Sebenarnya ini akan ditayangkan besok, insya Allah jam 10. Kalau tidak salah itu jadwalnya sesuai jadwal yang terbaru ya. Jangan kita pakai jadwal yang kemarin. Kalau yang kemarin jadwalnya hari Rabu ya, hari Rabu mau kelas 10, kelas 11. Jadi setiap Rabu, kalau kemarin saya membuat 2 materi sehingga terbengkalai. Tapi kalau sekarang insya Allah saya bisa lebih baik lagi. Untuk 10 matematika minat juga saya cuma 2 kelas. Kalau 11 matematika minat saya semuanya. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan kawan-kawan kalian di kelas 11 IPA manapun dari 1 sampai 6. Silakan berdiskusi. Apa yang tidak kalian ketahui, apa yang tidak kalian pahami, kalian WA sama saya, kalian konfirmasi dengan saya, pertanyakan, maka nanti akan terjawab. Atau bisa juga dengan bertanya di bawah ini, atau di bawah ini ya. Pokoknya antara dua-dua ini. Pokoknya kalian subscribe dulu jika belum. Nah, saya berbicara masalah daftar hadir ya. Daftar hadir saya melihat kemarin dari pertemuan pertama itu lumayan banyak, 218 orang per kelas, ada yang sampai 7 orang tidak masuk. Sekarang ada 178 anak yang absen dari 218. Berarti jauh sekali berkurangnya. Karena Google Form yang saya buat itu tidak terikat dengan Google Classroom maupun apapun. Saya hanya memberikan link, maka banyak yang akan mengisi absen itu. Nah, saya mau bilang kepada yang memiliki kuota tidak adalah atau bagaimana, silahkan beritahu ketika jam pembelajaran ya. Beritahu ketika jam pembelajaran. Sekali lagi, bagi yang tidak mengisi Google Form itu gara-gara kuota atau wifi habis, kasih tahu saya
ketika jam pelajaran jam 10 atau sampai jam 12. Jadwal yang kemarin saya belum melihat sampai jam berapa untuk jadwal yang hari ini. Sehingga jika seperti itu saya menganggap kalian hadir. Nah, kan bisa tuh nebeng-nebeng sama kawan kalian. Ada yang dekat rumah bilang atau telepon saya. Ya, nomor yang 1818 itu adalah bisa ditelepon juga dengan saya kalau kuota kalian habis. Nah, demikian dulu, kita lanjutkan ke materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian di sini melihat yang kemarin kan tabel yang ini kalian sudah lengkapi. Nah, menggunakan tabel yang sudah kalian lengkapi, kalian tentu saya yakin sudah bisa mengisi yang ini semua. Namun di sini ada latihan uji kompetensi 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Nah, tentunya yang kalian seperti ini, cos X sama dengan cos 5/8 V. Ya, cos X sama dengan cos 5/8 V. Nah, di sini memiliki batas ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau batasnya sampai 2V, ini artinya sampai 360 derajat atau satu putaran. Kan satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, baik, kalau kita melihat ini, kita ke sini saja ya, biar lebih jelasnya. Ya, cos X sama dengan cos 5/8 V ya. 5/8 V. Tentunya kalau dia bentuknya V, maka kita hitung dengan menggunakan V ya. Rumus yang ada V-nya. Yaitu rumus yang ini ya. Yang kedua ini kita hitung. Berarti nanti dia seperti contohnya ini adalah cos X sama dengan cos A ya. Berarti kita ambil X sama dengan A nya ini saja, cosnya ini kita buang. Sebenarnya jawabannya pertama adalah ini memang 5/8 V. Itu jawabannya, X sama dengan 5/8 V. Nah, kalian bisa lihat bahwa 5/8 V ini pasti berada di kuadran pertama. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kalau 5/8 pi dia kalau kalian lihat misalkan, sebenarnya boleh juga kita menghitungnya. Kita uraikan dulu yang 5/8 pi ini menjadi sudut ya. Kalian pasti mengingat ya, kalau merubah dari derajat ke radian, ini rumusnya adalah X derajat dikali, yang pakai itu ya, kalinya pakai titik aja, V per 180 derajat. Ini derajat ya. Kemudian kalau dia dari radian ke derajat, ya, ini X-nya, X ini berbentuk V rad ya, V. Nah, dikalikan dengan 180 per V. Bedanya adalah ini 180-nya di atas, kalau yang ini 180 derajatnya di bawah. Nah, adapun kalau kita mau merubah 5/8 V, 5/8 V, kita mau merubahnya ke derajat. Dia berapa derajat? Kan kalian sudah mempelajari ini, cuman daring, kadang tidak susah dipahami ya karena daring. Tapi kalau kalian anak IPA sejati, kalian pasti bisa. 5/8 V. Ini pasti kalau kita ini menggunakan ini, kita menggunakan radian ke derajat, tinggal dikalikan dengan 180 per V. Ini kan artinya sama dengan 5 per V. Ini kan boleh dinaikkan, ini per 1. Nah, naikkan per 8 dikali 180 per
V. Ini artinya dicoret. Nah, tinggallah 5 dikali 180 per 8. Ini sama dengan berapa? Nah, silahkan kalian hitung dulu. Baik, sedia sama dengan, ya, ini 5 kali 180 sama dengan 900 per 8. Dia sama dengan 112,5. Kalau jawaban saya salah, silahkan kalian koreksi, tidak apa-apa. Jadi ini berada di kuadran keberapa? Ya, ternyata saya yang salah tadi, berarti ini berada di kuadran kedua. Nah, jadinya nanti kalau kalian cos di sini pasti dia dalam keadaan negatif ya. Nanti hasil cosnya adalah negatif. Nah, kalau kalian melihat yang pertama ini adalah berada di kuadran kedua, nah, kemungkinan besar jawaban yang kedua yang masuk akal itu adalah berada di kuadran keempat, karena cos positif di kalau dia di kuadran kedua berarti dia kuadran ketiga. Atau kita lihat saja, kita hitung ya. Kita mau menghitung ini pakai V atau menggunakan derajat. Ini 112,5 derajat. Boleh kalian. Kalau saya sih lebih suka menghitung dengan menggunakan V karena lebih simple. Ini sama-sama pecahan, cuman kalau yang 112,5 derajat ini dalam pecahan desimal, kalau ini pecahan biasa ya. Ini boleh juga dibaca 5pi per 8 ya. Seperti yang saya rubah seperti ini, 5 per 8 sama. 5pi per 8 dengan 5 per 8V tidak ada beda. Karena V ini adalah per 1, berarti kalau dikalikan V kali 5 berarti 5V. 8 kali 1 tetap 8. Sehingga kalau kita kalikan, ya ini kan cos ya. Ini kan cos. Berarti kalau dia cos, ya berarti kalau dia cos X1 ini sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Kalau X2 nya nanti tentu kita harus masukkan masing-masing konstanta ya. Kalau dia yang kedua adalah min alfa kali K ditambah K dikali 2P. Nah gini aja. Nah kita gunakan yang pertama dulu, X1 nya. Alfanya sama dengan 5 per 8Pi. Nah ini kita pakai K sama dengan 0 untuk yang pertama kali. Nah sehingga tambah 0 dikali 2Pi. Ya makanya saya bilang yang seperti tadi, 5 per 8Pi ini adalah X yang pertama, atau sama dengan 112,5 derajat. Dia bilang tadi bahwa jaraknya adalah 0 sampai 2pi, atau tulisannya seperti ini, X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2V. Ya, maksimalnya adalah 2V, paling sedikit adalah 0. Berarti kalau minus berarti bukan. Contoh misalkan saja kalau kita masukkan K sama dengan 1. Apakah bisa? Kalau menurut saya sih nggak bisa. Ya, kalau menurut saya sih nggak bisa, menurut saya. Tapi kita buktikan saja. X sama dengan 5 per 8V tambah 1 dikali 2V. Pasti nggak bisa. Kenapa? 5 per 8V tambah 2V. Kan maksimalnya 2V. Ini ditambah lagi dengan 5 per 8V. Sehingga bisa dikatakan bahwa K sama dengan 1, konstanta 1, ini bukan. Ini bukan. Karena dia lebih dari 2V. Nah, kita pakailah. Kalau dia sudah habis dengan X1, kita pakai. Agak goyang ya, karena tangan saya banyak bergerak. Ya, kalau kita pakai X2, yaitu sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Ya, berarti min 5 per 8 tambah 0. Ini saya lupa lagi ya, K-nya sama dengan 0. Nah, saya lupa lagi.
karena saya agak jarang menggunakan cara yang ini ya. 0 kali 2pi berarti sisanya ada, dia sama dengan min 5/8 V ya. Berarti ini yang min, kurang dari 0 berarti ini bukan. Biasanya kalau cos ya, kalau jaraknya antara 0 sampai 2V itu jarang dipakai K sama dengan 0 untuk X2. Nah ini pengetahuan ini biar nanti tidak terjerat. Kenapa saya tetap pakai, bukan saya bodoh, bukan saya tidak, tapi ini untuk memberitahukan kalian. Yang kemarin kan sudah juga kita coba cos, tapi hasil kalau K sama dengan 0 itu sama dengan min gitu. Karena di sini alfanya min. Di sini pasti 0 dikalikan sekian. Maka pakailah langsung kalau untuk rumus X sama X2 yang ini. Nah, langsung saja pakai K sama dengan 1. Nah, jangan pakai K sama dengan 0. Kalau pakai K sama dengan 0, maka akan jumpa hasilnya min seperti ini. Nah, kita min sama dengan ya, min 5/8V tambah K-nya sama dengan 1. Sehingga ini 2V ya. Kali 2V. Maka dia sama dengan 2V dikurangi 5/8pi ya. Bagaimana caranya? Ini sama dengan 2 kurangi 5/8V. Kan ini sama-sama dikurangi, 3 sapi ditambah 4 sapi kan kita jumlahkan angkanya saja. Jadi 7 sapi gitu. Berarti kita samakan penyebutnya, ini penyebutnya 8 pasti kita satukan saja 8. 2 ini berapa per 8? Dia 16/8 sama dengan 2. Ini 5-nya tetap karena dia diambil sebagai penyebutnya. 16 kurangi 5 berarti 11/8V. Nah, ini masuk akal ya, karena dia bukan minus dan kurang dari 2pi. Kurang dari 2pi berarti jawabannya adalah ada 2, yang ini 5/8pi, ini sudah mutlak. Kemudian yang kedua adalah 11/8pi. Untuk kalian ketahui, sudah saya bilang kemarin, kalau dia sin X sama dengan sin alpha, kalau selama ini X ya, 1X, berarti jawabannya ada 2. Kalau dia sin 3X, berarti ini jawabannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia sin 2X, maka dia jawabannya ada 4. Artinya dikalikan 2. Ini jawabannya berarti ada 4. Ini jawabannya ada 2. Ini kalau 3 jawaban 6. Kalau sin 4X berarti jawabannya itu ada 8. Gitu aja. Nah, gitu aja yang mau saya sampaikan. Jadi cukuplah kalau nggak percaya kita buktikan. Misalkan ini K sama dengan 1 bit, kita buat K sama dengan 2. Baik, kita pakai jelas yang ini, rumus yang ini kita pakai ya. Nah, 1 ini kita rubah jadi 2. Jadi sama dengan min 5/8V ya, min 5/8pi ditambah 2 dikali 2pi ya, sama dengan min 5/8v tambah 4pi. Nah, kalau ini saya yakin dia bukan jawabannya karena dia pasti lebih dari 2pi ya. Berarti 4v dikurangi 5/8v, sehingga dia sama dengan 4 dikurangi 5/8V ya. 4 ini berapa per 8? Nah, ya 4 ini berapa per 8? Berarti dia di 24 dibagi 8 sama dengan 3. Berarti 32 dibagi 8 sama dengan 4. Berarti ini 32 dikurangi 5/8.
Nah, berarti ini sama dengan 27/8V. Ini pasti bukan. Kenapa? 27 bagi 8 dia pasti lebih dari 2. Nah, 27 kurangi 8. 27 dikurangi 8 itu sama dengan 8 kali 3 saja sudah 24 ya. Itu lebih 3pi. Nah, jadi ini bukan. Itu aja kesimpulannya. Lanjutkan untuk yang B. Ini semuanya bentuk V ya. Yang 1B, 1C itu tugas kalian. Ya, saya bulatkan saja. 1B, 1C ini tugas kalian. Nanti kalian kerjakan. Kemudian ini yang berbentuk derajat ya. Yang tadi berbentuk radian. Kalau yang ketiga nanti dia bentuknya. Nah, ini bentuknya dia lebih dari X. Ada 3X ya. Yang ini XX saja. Yang ini bentuknya adalah 3X, kemudian 2X, ada 8X. Nah, jadi kalau 3X berarti 6 jawabannya. Nah, itu harus kalian tanamkan ya di dalam otak kalian. Nah, kita satu saja membahas nomor 2, yaitu cos X sama dengan cos 40 derajat. Nah, berarti ini pasti yang pertama itu 40 derajat. Jangan bingung lah pokoknya. Jawaban yang pertama itu adalah 40 derajat. Nah, jaraknya itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Biasanya satu putaran lah. Kalau dia radian berarti 0 sampai 2V gitu. Nah, tapi kalau dia derajat berarti dia 0 sampai 360 derajat. Itu satu putaran, sama aja. Nah, jadi karena ini cos, maka jawabannya ada X1 seperti yang tadi, berarti X sama dengan A ya, sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, dan yang X2 sama dengan min A tambah K dikali 360 derajat. Sama ininya sama, cuma yang membedakan adalah plus dan minus A nya saja. Nah, itu saja bedanya ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kita kerjakan ini, berarti kalau kita pakai X1 dengan K sama dengan 0, kita sudah punya ilmunya tadi ya. Kalau cos K sama dengan 0 kita mulai, tapi untuk yang X2 nya nanti K sama dengan 1 kita mulai. Kenapa? Karena kalau 0 dia pasti hasilnya X atau cos X, kita tulis kembali soalnya 40 derajat. Nah, kita ambil X nya, X sama dengan 40 ditambah 0 dikali 360 derajat ya. Berarti dengan sendirinya 0 ke 360 kan, dan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian ini sudah pasti cukup ini saja jawabannya. Jika hanya X ya, kalau beda nanti kalau 3X. Nah, untuk yang kedua, untuk ini kan X1, X2, berarti kita mulai dari K sama dengan 1. Nah, untuk X2 baik, berarti dia min 40 derajat ditambah K dengan 1 berarti 1 kali 360 derajat, sehingga dia sama dengan 360 derajat kurangi 40 derajat, itu sama dengan 320 derajat. Sangat gampang. Berarti penyelesaiannya adalah X ini sama dengan ada 2, 40 derajat dan 320 derajat. Berada di kuadran pertama dan di kuadran keempat itu cos. Nah, kalau dia berada di kuadran kedua itu cos, berarti yang keduanya itu pasti di kuadran ketiga. Nah, begitu. Jangan membingungkan hal-hal yang tidak perlu untuk dibingungkan. Kemudian ini untuk nomor 2 B 2C itu tugas kalian, karena waktu kita cukup panjang kalau matematika ya. Kita lihat
untuk nomor 3. Nah, nomor 3, nomor 4 itu sebenarnya mirip saja. Nah, nomor 3, nomor 4 kita kerjakan nomor 3 ya. Nomor 3A ya. Atau kalau kalian nggak mau 3A, saya ambil yang gampang ya. 3B ya, 3B saya ambilkan saja. Dia sama dengan sin 2x. Ini banyak jawabannya kalau dia tangan 3x. Sin 2x sama dengan sin setengah V. Oh iya, kalau 3B dia pakai radian. Kalau 4 ini dia pakai derajat ya. Nah, kalau untuk tangan dia karena rumusnya hanya satu untuk mencarinya ya. Sama juga sih sebenarnya, walaupun dia hanya satu, dia tetap kalau dia tangan X dia 2 hasilnya. Kalau dia tangan 2X berarti dia hasilnya 4 ya. Kita lihat sin 2X, berarti ini boleh kita bilang setengah V ini ya, setengah Pi bisa kita bilang sama dengan Pi per 2. Boleh ya, boleh, sama ya, sama. Jadi kalau seperti ini keadaannya, berarti 2x sama dengan sin setengah V kan, berarti kita ambil V per 2 dikali ya, ditambah alfa, kok alfa lagi, tambah K kali 360 derajat ya. Ya kadang-kadang saya agak bingung gitu. Bukan bingung, lupa, namanya aja manusia. Nah, 360 bukan, ini 2V ya. Ini adalah K sama dengan 0. Ini K ini kadang belakang saya tulis. 2x sama dengan Pi per 2 tambah, ini kan sama dengan 0 ya, sudah tinggal V per 2 aja, sehingga dia sama dengan X nya sama dengan V per 2 dibagi 2. Ini artinya, masih ingat pelajaran SD, Pi per 2 dibagi 2. Nah ini kan sama dengan, ini kan 2 per 1, berarti dia sama dengan Pi per 2 dikali 1 per 2, berarti dia sama dengan V per 4. Nah ini yang pertama ya, jawaban yang pertama. Karena ini 2x, maka pasti K1 juga ada. K sama dengan 1 ya. Masing-masing rumusnya ini kan ada 2 rumus masing-masing. Kalau dia 2x berarti masing-masing rumus ini punya 2. Berarti kita ambil 2x sama dengan Pi per 2 ditambah K-nya sama dengan 1 dikali 2V. Baik. Sehingga 2x sama dengan Pi per 2 tambah 1 kali 2Pi ya 2Pi. Nah, ini boleh kita X sama dengan Pi per 2 ditambah 2Pi, kita sama-sama bagi 2 semuanya ya. Sehingga Pi per 2 dibagi 2, yaitu hasilnya ini ya, Pi per 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya, sangat sama dengan Pi saja. Sehingga Pi per 4 ditambah Pi ya, berarti dia, kita samakan penyebutnya, ditambah berapa penyebutnya, ini pasti 4 juga, cuman kita lihat berapa yang cocok di atasnya, yaitu 4Pi juga. Kenapa? 4 bagi 4 kan sama dengan 1 gitu. Sehingga
5pi per 4, atau yang biasa kita sebut dengan 5 per 4pi ya. 5 per 4pi lebih 1 sedikit. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang pertama kan rumusnya ada 2. Kalau untuk sin x sama dengan sin A, berarti yang pertama x1 adalah A ditambah K dikali 360 derajat, atau boleh disebut 2V ya. Kemudian x yang kedua adalah 180 derajat kurangi A, atau boleh dibilang ini V, ditambah K kali 360, atau boleh kita bilang 360 adalah 2V kalau ini menghitung radian. Berarti kita karena menghitung radian, kita pakai ganti 180 ini dengan V. Baik, kita untuk x2 kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti kita masukkan rumus ini ya. 2x nya tetap ya. 2x sama dengan V kurangi A nya berapa? A nya sama dengan V per 2 ya. Ditambah ini kan 0 kali 2V. Baik. Kita lihat 2x sama dengan V ini kan 1, berarti 2 per 2, berarti 2V per 2 kan, ini kan 1, di 2 per 2 aja gitu, itu maksudnya. Jadi V per 2 gitu. Nah, sehingga 2x sama dengan 2pi kurangi pi, berarti sebenarnya V per 2 ya, V per 2. Kemudian x nya sama dengan, yaitu sama dengan V per 4, karena ini sama ya, V per 2 dibagi 2 kan sama dengan, kita langsung saja V per 4. Nah iya, saya lupa mencoba tadi di sini K sama dengan 2. Nah ini yang saya lupa tadi. Berarti 2x ya, 2x sama dengan V per 2 ditambah 2 ya, berarti 2 kali 2V ya, sama dengan V per 2 ditambah 4V. Iya, berarti kita samakan penyebutnya, pasti yang punya penyebut inilah menjadi penyebutnya 2. Berarti 4 ini berapa dibagi 2, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya, ini tetap V, sehingga ini sama dengan 7 per 2V ya. 7 ya? Oh bukan, 9, sorry. 1 ditambah 8 sama dengan 9V per 2. Ini bukan jawabannya. Kenapa? 9 bagi 2 itu 4,5Pi jadinya. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Yang mana tadi? Oh ya, di soalnya lupa saya tulis bahwa jarak yang dibutuhkan adalah X itu harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2V. Itu jaraknya. Ini lebih dari 2V. Berarti ini bukan. Berarti jangan sampai cari. Kalau dia sin 2x, cukup 0 sama 1 saja itu jawabannya. Untuk yang x yang pertama. Nah, kalau x yang kedua belum tentu. Nah, kita tadi mencari K sama dengan 0 di x2. Ternyata K sama dengan 0 di sini sama dengan K sama dengan 0 di x sama dengan x1 gitu. Nah, kita coba K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1 kita coba. Berarti 2x sama dengan V kurangi, ya kita lihat A nya adalah pi per 2. Pi per 2 K-nya sama dengan 1 ditambah 1 ya, dikali 2pi. Ini agak bergoyang, kayak orangnya mau bergoyang terus. Nah, jadi ini 2x sama dengan
pi per 2 kita sudah tahu hasilnya pi per 2 tadi, yaitu ini. Tidak perlu kita hitung lagi, berarti dia sama dengan pi per 2. Ya, kita sudah hitung tadi isi di dalamnya ini adalah sama dengan pi per 2 ya. Jadi pi per 2 ditambah ini 1 kali 2pi berarti 2pi. Nah, maka kita coba bagi ya. 2x sama dengan pi per 2 ditambah ini biar penyebutnya ya, sehingga sama dengan 2x sama dengan 4pi tambah 1pi menjadi 5pi per 2. X nya saja berarti 5 per 2 pi dibagi 2 sama dengan yang ini tadi ya, sehingga dia sama dengan 5 per 4 V. Ternyata sama ya, ternyata sama dengan K1 di sini ya. Apakah hanya ini jawabannya, K0 sama dengan K1 sama dengan K1 karena dia sama? Apakah kita tidak kita perlu cari yang lain? Nah, kita coba cari. Kita nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi ini tidak perlu kita pakai ini, kita pakai langsung gitu untuk mencarinya. Karena dia sama ya, tidak perlu kita tulis 2 kali. Nah, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, K sama dengan 2. Nah, ingat tadi A nya sama dengan V per 2 ya. Ingat, A nya sama dengan V per 2. Semutnya ikut mau masuk YouTube, mau terkenal, mau viral. Nah, jadi 2x sama dengan, itu nggak boleh kita operasikan dulu yang namanya 2x itu, nanti itu adalah hasil akhir. Kita lihat 180 V kurangi alfa ya, kurangi alfa yaitu V per 2. Nah, ditambah 2. Nah, karena K-nya sama dengan 2 kali 2V. Baik. Untuk kita lihat ya. Jadi 2x apakah dia sama? Nanti kita bolak-balikkan dia. V per kurangi pi per 2. Dia ini sama dengan 2 per 2, 2 kurangi 1 yaitu sama dengan V per 2 tetap. Yang namanya 1 dikurangi setengah gitu kan. Ya sama dengan setengah. Tambah 2 kali 2 4V. Baik, kita lihat 2x sama dengan V per 2 ditambah 8 per 2 V ya, 8pi per 2. Sehingga 2x sama dengan tetap 2 penyebutnya, 8V tambah V sama dengan 9V. 9 per 2pi tinggal kita kalikan 2 kali 2 saja ya. X sama dengan 9 per 4V. Nah, inilah hasilnya. Nah, apakah 9 per 4V ini merupakan jawabannya? Nah, apakah 9 per 4pi ini merupakan jawabannya? Kalau kita lihat K sama dengan 2 di sini tadi. Ya, sini. Oh iya, ternyata di sini kita lupa. Di sini 2x ternyata masih ada. Sehingga X sama dengan 9 per 4V. Nah, ini kita lupa tadi. Ya, kita lupa tadi. Berarti ini juga jawabannya. 9 dibagi 4 ini kan sama dengan 2 seki. 9 dibagi 4 sama dengan berapa? 2 lebih ya. 2 lebih. Ini bukan berarti juga jawabannya. Ini bukan jawabannya. 9 bagi 4. Kalau 9 bagi 3 pun bukan. Kalau 9 bagi 4 juga bukan. 9 bagi 4,5 baru 2. Nah, kalau seperti ini bukan jawabannya. Coba kita teliti lagi ya. Hasil hitungan kita tadi
sin 2x sama dengan sin setengah V itu, setengah V itu saya lupa. Setengah V itu adalah berapa? 90 derajat. Nah, jadi karena dia 90 derajat, dia berada di persimpangan. 90 derajat itu antara kuadran pertama atau kuadran kedua. Nah, jadi di sini dia tidak selamanya sin 2x itu jawabannya 4. Berarti di sini jawabannya 2 saja karena dia berada di persimpangan. Berbeda kalau dia sin 2x misalkan. Nah, itu saya kurang ingat tadi ya. Saya lupa. Kalau sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Nah, berarti kalau ini memang 4 jawabannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita buktikan. X1 nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X2 nya adalah 180 dikurangi alfa tambah K dikali 360 derajat. Ini untuk derajat ya. Nah, berarti ini 4 jawabannya kalau yang seperti ini, karena yang tadi itu adalah di persimpangan jalan dia. 90 derajat itu tidak ada yang bilang itu adalah kuadran pertama, ada kuadran kedua, karena dia berada di antara. Contohnya kita misalkan berada di kaki kanan kita berada di Korea Utara, kaki kiri kita berada di Korea Selatan. Nah, makanya orang bingung, saya lagi di mana, Korea Selatan atau di Korea Utara? Nah, jadi begitu juga dengan derajat ini. Jadi sin 2x, x1 kita coba untuk K sama dengan 0, maka dia pasti nanti dia sama dengan 2x sama dengan alfanya itu 30 derajat. Yang pertama adalah karena dia ini 0 kali 360 derajat, maka dia 2x sama dengan 30 derajat saja. Maka x yang pertama adalah sama dengan 15 derajat. Nah, kemudian x2 bukan x2, x yang kedua dari x1, K sama dengan 1. Baik. Ya, 2x sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini sehingga 2x sama dengan ini, berarti kita bagi 2 sama, atau boleh kita tambahkan dulu 30 derajat tambah 360 derajat, hingga 2x sama dengan 390 derajat. Ini yang dibagi 2 ya, ini yang dibagi 2, berarti x nya sama dengan 390 derajat dibagi 2 sama dengan berapa? Ayo, 150 ditambah 45 berarti sama dengan 195 derajat. Ini termasuk karena jaraknya misalkan ini kita buat x nya lebih kecil dari 360 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Nah, bagaimana dengan K2? K sama dengan 2? Pasti tidak, karena dia sudah mewakili itu. K sama dengan 2, bagaimana? Kita lihat, boleh kok kita hitung untuk eksperimen. 30 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Jadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah 2 dari 360 jadi 720 derajat. Sehingga sama-sama dibagi 2 dua-duanya. X sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 derajat. Ini sama dengan 360 derajat. Sehingga ini sama dengan 375 derajat, melebihi batas ini, maka ini bukan jawabannya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang selanjutnya? Kita pakai X2. Nah, X2 dengan K sama dengan 0. Penyelesaiannya seperti ini. Berarti sama dengan 180 kurangi alfanya. Alfanya berapa tadi? 30 derajat. 30 ditambah 0 kali 360. Ini untuk yang pertama. 180 kurangi 30 yaitu 150 derajat. Ini kan 0 kan? Sudah.
Berarti K sama dengan 0 sama dengan untuk X2 sama dengan 160. Ini kan masih berada di antara rentang 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk X2 yang kedua, oh iya saya lupa, X2 ini ada 2X ya. 2X berarti X nya sama dengan per 2 75 derajat. Nah, kemudian untuk X2 yang pertama ya, ini X2 yang kedua, K sama dengan 1. Jadi dia sama dengan tetap ini 180 kurangi 30 tambah 1 kali 360 derajat. Ya, berarti di sini 2X tetap ya. Berarti ini sama 150 derajat tambah 360 derajat. 2X ya, jangan lupa. Ini X saja berarti sama dengan 150 bagi 2 yaitu 75 derajat tambah 180 derajat. Itu sama dengan berapa? 255 derajat. Nah, ini masih berada di antara medio ini. Nah, 0 sampai 360 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan sekarang. Kalau kalian mencari K sama dengan 2, itu sudah pasti bukan jawabannya. Nah, kita sudah mendapatkan 255, 75, 195 dan 15 derajat. Inilah jawabannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah untuk yang itu X-nya sama dengan 15 derajat, koma, kita urutkan dari yang terkecil ya, 75 derajat, koma, 195 derajat, koma, 255 derajat. Oke, kurang kurawat. Ya, begitu. Nah, jadi kalau yang 90 setengah V tadi itu berada di persimpangan. Hati-hati dengan yang berada di persimpangan jalan. Tidak beramal, tidak sama bentuknya dengan yang lainnya. Baik, kita lihat misalkan untuk 3A tugas kalian ya, 3A, 3C tugas kalian. Nah, untuk nomor 5 kita bahas minggu depan, seharusnya sekarang sih, akan tetapi tidak banyak waktu yang bisa saya berikan. Yang penting kalian tugas dulu, selesaikan tugas kalian dulu ya. Ini ada yang berbentuk PI, masih banyak urusan kita karena waktu kita juga cukup panjang, ada 3 bulan untuk membahas ini ya. Demikian saja pembahasan kita, mudah-mudahan cepat dimengerti. Jika tidak mengerti maka tanyakan. Baik, selanjutnya sebagai penutup ya, untuk evaluasi yang kemarin saya melihat di sini untuk absen. Nah, jadi ini laptop saya tentang absen, daftar hadir ya, pengisian daftar hadir. Di sini yang saya paling sorot adalah ada 11 MIA 5 dari sekian orang anak itu, dia 19 orang yang mengisi daftar hadir. Kalau saya lihat ya, sebentar dulu, saya bisa lihat sebentar. Saya lihat kemarin daftar hadir ya. Nah, ini IPA 5 berapa anak, itu yang mau saya lihat ya. Kemarin kemudian ada yang paling sedikit juga IPA 6, 11 IPA 6. Sebenarnya saya mau melapor kepada wali kelas, cuman karena ini masih pertemuan seumur jagung, jadi tidak terlalu saya permasalahkan. IPA 6 jumlahnya 31 orang yang absen, yang mengisi daftar hadir dia 20 orang, berarti 11 orang tidak mengisi daftar hadir. Yang awalnya kemarin di pertemuan pertama dia mengisi 24 orang yang mengisi. Kemudian ada IPA 5 25 orang yang mengisi kemarin, sekarang lari anaknya sekitar
6 orang. Nah, ini 19 orang. Kalau 11 IPA 1 kita lihat, ini anak saya, ada 15 orang yang tidak mengisi. Kemudian MIA 2, ini 28 orang ya, berarti anaknya berapa? MIA 4, 38 orang yang mengisi kemarin. Sekarang ya lari 10 orang anak. Hari ini dia mengisi 28 orang dari 44. Oh, banyak sekali ya. Kemudian MIA 3. Nah, ini yang terbanyak. MIA 3 sama MIA 4. Nah, kalau MIA 3 39 orang dari, tapi masih juga ada yang tidak hadir gitu maksudnya. IPA 3 dia dari 43 anak, cuman 4 yang tidak mengisi daftar hadir. Kemudian ada IPA 4. IPA 4 dia IPA 4 anak Ibu Anggrek. Dia cukup lumayan, 45 orang yang mengisi 38. Ya, lumayan. Tapi yang paling parah ini 10 IPA 5 dan 6 ya. IPA 5 dan 6, IPA 1 juga, dia 15 orang. Nanti kalau anak saya nanti akan saya tuntut ya. MIA 2 juga banyak. Ya, rata-rata banyak, cuman yang jawara di sini 11 MIA 3 dan 11 MIA 4. Nah, jadi dengan kejadian seperti ini, kemarin ada yang mengatakan bahwa, saya ulang kembali yang di mukaddimah tadi, bahwa Pak, saya tidak bisa ngisi absen katanya, nggak bisa ngisi absen, baru beli kuota. Nah, kalau dia benar-benar bangun pada saat jam pembelajaran, nah, pergi cari kawannya, WA, suruh kawannya WA, minta tolong bahwa saya ini saya ngantuk, saya nggak punya pulsa atau seperti apa, nggak punya paket data, atau telepon langsung, kan biasanya pulsa biasa ada gitu, orang tua kan ada, kasih tahu. Dan silakan persiapkan, jangan sampai di jam pembelajaran itu bermasalah. Ini di luar jam pembelajaran baru dia membeli paket. Nah, siapkanlah dari malam harinya untuk belajar di pagi hari itu untuk membeli paket. Sekarang Indomaret banyak, semuanya sudah tersedia bagi kalian. Jadi saya berharap kepada kalian agar kalian mempersiapkan betul-betul pembelajaran ini. Walaupun sih saya menggunakan YouTube kapan saja kalian bisa, akan tetapi saya tetap mengharapkan kedisiplinan kalian. Oke, demikian saja untuk hari ini pembelajaran kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next time.